Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan program dan hasil dari tugas pertemuan 12 praktikum pemrograman berorientasi objek. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Yusuf dan Arisdianto dengan NIM 2010 50 10 27, lalu Randy Fauziana dengan NIM 20 10 50 10 30, lalu Ali Hakim Al-Farosi dengan NIM 20 10 50 10 33, lalu saya sendiri Salsabila Zaruswandi dengan NIM 20 10 50 10 34, dan Gita Hamidah dengan NIM 20 10 50 10 38. Selanjutnya pemaparan pertama yaitu vocabulary, class cases, dan engine akan disampaikan oleh Gita Hamidah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Salsa. Yang pertama ada vocabulary. Yang pertama ada pengertian dari konstruksi. Konstruksi itu sebuah metode khusus yang membuat sebuah interface intens dari kelas. Terus yang kedua ada pengertian dari final. Final itu adalah kata kunci yang mengkualifikasikan variabel sebagai konstanta dan mencegah metode ditimpa dalam subkelas. Yang ketiga ada pengertian dari kelas yang tidak dapat diubah. Kelas yang tidak dapat diubah adalah kelas yang tidak bisa di-override oleh subcase, bahkan tidak bisa di subcase. Yang keempat ada pengertian dari antarmuka atau interface. Pengertiannya adalah mendefinisikan konstanta dan metode tanpa implementasi. Yang pertama membuat interface dengan nama cases.java, lalu di dalamnya terdapat public final dan atau konstanta string dengan nama cases yang berisi cases. Yang kedua ada kita membuat metode public get cases type yang mengembalikan objek dari cases. Yang ketiga membuat metode public set cases type yang menerima cases dengan nama variable cases dan mengembalikan return a void. Yang kedua itu membuat interface agent.java, kemudian membuat public method yang semuanya mengembalikan nilai void. Ini hasil runnya. Saya lanjutkan kepada Randy. Baik, terima kasih Gita. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Itu pertama kita buka terlebih dahulu kelas namanya Visual Chassis kita buka. Di sini kita buat kelas Visual Chassis yang mengimplementasikan ke interface chassis yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini kita deklarasikan variabel umum chassis dengan tipe data string. Lalu di sini kita membuat konstruktor biasa dan konstruktor overload untuk objek di kelas ini, yaitu kelas Visual Chassis. Lalu di sini kita implementasikan metode interface-nya, metode set, dan kita membuat metode get juga. Lalu di sini kita buat metode string to string-nya yang mengembalikan nilai chassis name atau yang memiliki nilai chassis name di sini. Terakhir di sini kita buat main metodenya yang public static void main itu. Di sini kita buat objek, ada dua objek yang dibuat yaitu VC1 dan VC2. VC1 untuk konstruktor biasa dan VC2 untuk konstruktor overload. Bisa kita run? Silahkan di run file Java-nya. Silahkan di run. Oke. Di sini akan keluar output-nya yaitu chassis name, chassis, dan itu untuk konstruktor biasa, sedangkan yang value-nya test chassis itu untuk yang konstruktor overload. Oke, itu untuk hasil run daripada file Visual Chassis yang telah dibuat untuk nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Pertama kita buka kelas dengan nama Visual Frame di out. Oke, terus bisa dilihat di situ untuk public class Visual Frame itu implementasikan ke interface chassis yang telah dibuat sebelumnya. Di sini kita membuat instant variable dengan tipe data string. Lalu di sini kita membuat constructor untuk objek di kelas ini dengan nilai anybody. Di sini kita membuat constructor overload, sebelumnya constructor default untuk biasa. Oke, kita deklarasikan metode definisinya di sini. Setelah itu kita buat metode toString yang mengembalikan nilai chassis Visual Frame pada kelas ini. Terus di sini kita membuat main metodenya, yaitu public static void main. Di sini ada dua situasi.
Sama seperti sebelumnya, kita buat dua objek terlebih dahulu, VV1 dan VV2. Untuk VV1 di sini akan memunculkan konstruktor yang default, sedangkan yang VV2 akan memunculkan konstruktor yang overload. Di sini kita bisa run, caranya sama seperti sebelumnya. Masuk ke out, ya, run filenya. Dapat terlihat di sini untuk yang chassis nilainya chassis, untuk yang visual frame nilainya anybody itu bagian dari konstruktor default. Sedangkan untuk yang chassis namanya chassis dan visual frame namanya leader frame itu untuk yang konstruktor overload, sebelumnya default. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada ahli hakim untuk meneruskan penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Randy. Baik, selanjutnya di sini buat sebuah concrete class bernama manufactured engine yang mengimplementasikan interface engine dengan langkah berikut ini. Yang pertama di sini dibutuhkan beberapa import. Yang pertama di sini ada import java.text parse exception. Di sini menggunakan import java.text exception di sini untuk mengimport nilai untuk pengecualian yang diperiksa dan dapat terjadi ketika gagal mengurai nilai string yang seharusnya memiliki format khusus. Lalu di sini ada import simple date format yang digunakan untuk memulai dan memilih pola yang ditentukan pengguna untuk pemformatan tanggal dan waktu. Lalu di sini terakhir ada import java.util.date yang digunakan untuk memanggil library date dan time pada Java. Lalu di sini yang pertama adalah buat variable private instance sebagai berikut. Contohnya seperti string engine manufacturer, date engine manufacturer, date, dan seterusnya. Lalu public default constructor tanpa parameter formal dan menginisialisasi semua variabel instan dengan generik nilai literal. Selanjutnya di sini kita membuat public overloaded constructor dengan nilai untuk semua variabel yang ditentukan di atas. Lalu di sini kita mengimplementasikan public method untuk semua public metode yang berada dalam engine interface-nya. Lalu selanjutnya di sini ada kita membuat method public to string yang mengembalikan nilai sebagai berikut. Yang pertama ada engine manufacturer itu generic, engine manufacturer memanggil tanggal, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini kita harus menulis static main method yang menguji dari dua skenario di atas. Lalu salah satu yang mencetak generic set of string nilainya seperti ini, engine manufacturer generic, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini kita untuk menerima parameter panggilan dan mengembalikan nilai sebagai berikut. Di sini kita membuat kondisi kedua itu engine manufacturer Honda dan seterusnya. Boleh di-run. Nah, di sini dapat dilihat nilai generik merupakan nilai default yang dideklarasikan. Lalu sementara di bawahnya untuk nilai Honda ini merupakan nilai yang telah diinput ulang nilainya. Lalu selanjutnya di sini kita buat fitur interface dengan metode sebagai berikut. Di sini terdapat public string get feature, lalu terdapat public void set feature string feature. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Salsabila. Untuk Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih ahli hakim. Selanjutnya yang pertama ada kelas interior feature.java yang mengimplementasikan interface feature. Nah, di dalamnya dideklarasikan lokal variabel dengan tipe data string dan nama interior feature sebagai instance variabelnya. Lalu selanjutnya ada default constructor untuk interior feature tanpa parameter yang nilai variabel instansinya diset dengan nilai generik sebagai defaultnya. Selanjutnya ada overload constructor dengan parameter nilai dari interior feature. Lalu di dalamnya diset nilai variabel interior feature dengan parameter string interior feature. Lalu selanjutnya terdapat metode public string get feature tanpa parameter yang mengembalikan nilai variabel instance. Lalu terdapat metode public void set feature dengan parameter string interior feature yang di dalamnya diset nilai dari instance variabel interior feature. Lalu selanjutnya terdapat public to string method yang mengembalikan nilai dari interior feature. Dan yang terakhir terdapat main method yang berisi dua skenario atau inisiasi objek yang menampilkan semua value dari interior, yaitu generic dan climate control. Bisa tolong di-run? Nah, di sini sudah tampil dua hasil, yaitu generic dan climate control, di mana climate control ini dimasukkan ulang pada inisiasi objek kedua, sementara generic adalah nilai dari default-nya. Selanjutnya, terdapat kelas exterior feature.java yang mengimplementasikan nilai dari interface feature.
Yang pertama ada deklarasi local variable string dengan nama exterior feature sebagai instance variable. Lalu terdapat default constructor untuk exterior feature tanpa parameter yang nilai variabel instansinya diset dengan nilai generik. Lalu selanjutnya terdapat overload constructor untuk exterior feature dengan parameter string exterior feature, yang di dalamnya diset nilai instance variabel exterior feature dengan nilai dari parameter exterior feature. Selanjutnya terdapat metode public string get feature tanpa parameter yang mengembalikan nilai variabel instance. Lalu terdapat metode public void set feature dengan parameter string exterior feature yang di dalamnya diset nilai dari instance variabel exterior feature. Lalu ada public string to string method yang mengembalikan nilai dari exterior feature. Dan yang terakhir, terdapat main method yang berisi 2 skenario atau 2 inisiasi objek yang menampilkan semua value dari eksterior, yaitu generic dan fog lamps. Bisa di-run? Nah, di sini sudah tampil 2 value dari eksterior, yaitu yang pertama default-nya adalah generic, dan fog lamps yang diinisialisasikan pada objek kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf dan Aristianto. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 9. Nah, di sini kita pertama akan membuat sebuah concrete class, yang dimana concrete class adalah kelas yang tidak berisi abstrak method atau berisi kelas nyata, dan kita membuat concrete class ini bernama vehicle. Nah, dimana concrete class bernama vehicle ini dapat mengimplement metode engine dan metode chassis interface. Yang pertama kita membuat private variable instance seperti date, vehicle manufacture date, string vehicle manufacture, dan seterusnya. Lalu pada kelas ini sebuah public default konstruktor tanpa parameter formal dan menginisiasi semua objek variabel. Sebuah public overloading konstruktor dengan nilai untuk semua variabel yang telah ditentukan. Selanjutnya, public method ini dapat mengimplementasi untuk semua public method yang ada di engine interface. Lalu untuk public method yang dapat mengimplementasi bisa mengatur semua objek variabel yang telah ditentukan. Selanjutnya, public method mengimplementasi untuk chassis interface. Nah, sebuah public toString method dengan contoh sebagai berikut. Nah, bisa dilihat untuk outputnya, maka akan keluar manufacture name generic dan manufacture date Kamis tanggal 5 bulan 5 2022 dan lainnya juga ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat metode statik yang untuk menguji 2 skenario dengan cara salah satu yang mencetak sebuah set string generic seperti manufacture name Honda, dan yang satunya itu yang menerima panggilan parameter sebagai berikut, yaitu manufacture name Honda, manufacture date Kamis tanggal 2 bulan 2 2012. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah concrete class bernama car yang dapat mengextend kelas vehicle dengan cara membuat private object variable sebagai berikut, yaitu private feature new feature dengan nilai variabel 10 dan private integer car axle. Lalu untuk sebuah public default konstruktor tanpa parameter formal dan menginisiasi semua objek variabel dengan nilai generik kita menggunakan supercall dan menginisiasi nilai dari semua variabel yang telah ditentukan. Selanjutnya, metode publik ini menggunakan format string untuk fitur internal dan eksternal. Metode publik ini menggunakan format string untuk fitur internal dan eksternal, yaitu ada 2, yaitu string get exterior feature dan string get interior feature. Nah, metode ini akan mengeluarkan output sebagai berikut. Ini ada exterior wood panel, exterior moonroof. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah main method static skenario untuk default tanpa parameter konstruktor dan sebuah konstruktor penuh sebagai berikut. Nah, di sini ada public car, string vehicle manufacture, date vehicle manufacture date, string vehicle make, dan seterusnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.